Perjalanan Cahaya mengungkap jejak Wali Songo. Selamat datang di video kami, sahabat sejarah. Kali ini kita akan menelusuri jejak perjalanan penuh inspirasi dari Wali Songo, sang penyebar Islam di tanah Jawa. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana Islam bisa hadir dan berkembang di bumi pertiwi, terutama Nusantara. Bukan hanya sekedar sejarah, tapi kisah tentang dedikasi, perjuangan, dan kearifan dalam merangkul perbedaan, yang memang sudah ada sejak awal kedatangan dari utusan Sultan Muhammad II, yang diwakili oleh Syekh Subakir. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi lorong waktu, menyusuri jejak Wali Songo, dan menemukan pesan-pesan universal yang tetap relevan hingga kini. Sebuah perjalanan menembus batas waktu untuk memahami makna Islam Nusantara yang penuh toleransi. Tapi sebelum menyelam, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar membantu channel ini terus berkembang. Fajar Islam di Tanah Jawa, kiprah awal Wali Songo. Sahabat sejarah abad ke-14 Masehi, saat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha masih berdiri kokoh di Nusantara. Di tengah arus perdagangan internasional yang ramai, muncullah para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Mereka bukan hanya membawa rempah-rempah dan sutra, tetapi juga sebuah cahaya baru Islam. Kedatangan mereka menandai babak baru di Tanah Jawa. Islam mulai diperkenalkan secara perlahan, namun penuh kebijaksanaan. Para Wali Songo, para pemimpin agama yang arif dan bijaksana, menjadi pelopor dalam menyebarkan ajaran Islam di bumi pertiwi. Mereka tidak menggunakan kekerasan atau pemaksaan. Sebaliknya, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan keharmonisan. Melalui pergaulan, pernikahan, dan pendekatan budaya, Islam mulai menyentuh hati masyarakat Jawa. Sebuah pertemuan dua peradaban yang saling melengkapi. Bukan tentang menghapus yang lama, tetapi memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada. Inilah awal mula perjalanan Islam di Tanah Jawa. Sebuah perjalanan panjang yang penuh liku, tetapi juga penuh hikmah. 9 bintang penuntun mengenal Wali Songo. Sahabat sejarah, siapakah gerangan Wali Songo itu? Mereka bukan raja atau panglima perang, melainkan para ulama dan cendekiawan yang memiliki kedudukan istimewa di hati masyarakat. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gresik, dan Sunan Gunung Jati. Masing-masing memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam menyebarkan Islam di berbagai penjuru tanah Jawa. Sunan Kalijaga misalnya, dikenal dengan pendekatannya yang akrab dengan budaya lokal. Ia menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah, sehingga Islam lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Dan jika kalian mengenal lagu Lingsir Wengi yang menurut sebagian orang-orang sebagai lagu pemanggil kuntilanak dalam film Kuntilanak, tetapi sesungguhnya, ini lagu karya dari Sunan Kalijaga sebagai metode dakwah Sunan Kudus. Di sisi lain, menunjukkan kepekaannya terhadap keberagaman, dengan menghormati adat istiadat Hindu yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Ia bahkan melarang pengikutnya menyembelih sapi, sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Para Wali Songo mengajarkan kita bahwa menyebarkan ajaran agama haruslah dilakukan dengan bijaksana, penuh cinta kasih, dan menghormati perbedaan. Mereka adalah teladan nyata bagaimana Islam dan budaya lokal dapat hidup berdampingan secara harmonis. Di balik cahaya, ada ujian tantangan dakwah Wali Songo. Jalan dakwah Wali Songo tidaklah selalu mudah. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari dalam maupun luar. Salah satu tantangan terbesar datang dari kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang saat itu masih berkuasa. Beberapa penguasa merasa terancam dengan kehadiran Islam yang semakin berkembang. Mereka khawatir kekuasaan politik dan sosial mereka akan tergeser. Tak jarang, para Wali Songo mendapatkan intimidasi, penolakan, bahkan ancaman kekerasan. Namun, para Wali Songo tidak gentar. Mereka tetap teguh pada prinsip dakwah yang damai dan toleran. Mereka yakin bahwa kebenaran akan selalu menang, dan kebaikan akan selalu mengalahkan keburukan. Di samping itu, para Wali Songo juga harus berhadapan dengan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa yang sudah mengakar kuat. Masyarakat pada saat itu masih kental memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Tantangan inilah yang menuntut kearifan dan strategi dakwah yang cerdas dari para Wali Songo. Merangkul hati, mencerahkan jiwa, strategi dakwah Wali Songo.
Bagaimana Wali Songo bisa menyebarkan Islam di tengah berbagai tantangan? Jawabannya terletak pada metode dakwah mereka yang sangat efektif dan kontekstual. Para Wali Songo tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau pemaksaan. Mereka justru memilih jalan dakwah yang lembut, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Salah satu metode yang dikenal adalah dakwah bilhal, yaitu menyebarkan ajaran Islam melalui teladan dan akhlak mulia. Para Wali Songo hidup berdampingan dengan masyarakat, menunjukkan kepribadian yang ramah, suka menolong, dan bijaksana. Selain itu, mereka juga menggunakan kesenian dan budaya lokal sebagai sarana dakwah. Sunan Kalijaga misalnya, memanfaatkan wayang dan gamelan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Sunan Bonang menggunakan tembang-tembang Jawa yang dipadukan dengan lirik-lirik bernafaskan Islam. Melalui pendekatan budaya ini, Islam tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebuah ajaran yang ramah dan mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Inilah salah satu kunci sukses dakwah Wali Songo yang patut diteladani. Saksi bisu perjalanan iman, masjid pertama di Tanah Jawa. Di tengah perjalanan dakwah yang penuh liku, para Wali Songo mendirikan sebuah monumen bersejarah yang menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Tanah Jawa Masjid. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat pendidikan, sosial, dan budaya bagi umat Islam. Masjid pertama yang didirikan oleh Wali Songo adalah Masjid Demak, sebuah masjid bersejarah yang hingga kini masih kokoh berdiri di kota Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 Masehi oleh para Wali Songo dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam terpenting di Jawa. Arsitektur Masjid Demak memadukan unsur-unsur Islam, Jawa, dan Hindu, sebuah simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Masjid ini menjadi bukti nyata bagaimana Islam hadir di Tanah Jawa dengan pendekatan budaya yang damai dan menghargai nilai-nilai lokal. Masjid Demak bukanlah sekedar bangunan mati. Lebih dari itu, masjid ini adalah saksi bisu perjuangan para Wali Songo dalam menegakkan syiar Islam di Tanah Jawa. Sebuah warisan berharga yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Merangkul tradisi, menyebarkan Islam kearifan Wali Songo. Salah satu kunci kesuksesan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa adalah pendekatan akulturasi budaya yang mereka terapkan. Alih-alih menentang atau menghapuskan tradisi lokal, para Wali Songo justru merangkul dan memodifikasi tradisi tersebut agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, tradisi selamatan dan kenduri yang sudah mengakar di masyarakat Jawa tetap dilestarikan, namun diberi nilai-nilai Islami, seperti pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa bersama. Begitu pula dengan kesenian wayang dan gamelan, yang diadaptasi dengan memasukkan tokoh-tokoh dan cerita Islami. Pendekatan akulturasi ini terbukti efektif menarik minat masyarakat Jawa untuk mengenal Islam lebih dekat. Islam tidak lagi dipandang sebagai agama asing yang memaksakan kehendak, melainkan agama yang ramah dan menghormati budaya lokal. Kearifan Wali Songo dalam merangkul tradisi lokal mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman budaya. Islam di Indonesia bukanlah Islam Arab, melainkan Islam Nusantara yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Pengaruh Islam yang disebarkan oleh Wali Songo semakin meluas dan menjangkau kalangan istana. Satu persatu, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa mulai memeluk Islam. Proses Islamisasi ini umumnya berjalan damai dan tanpa pertumpahan darah, berkat strategi dakwah yang cerdas dan arif dari para wali. Salah satu contohnya adalah Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah, seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit yang telah memeluk Islam. Kerajaan Demak kemudian berperan penting dalam menyebarkan Islam ke berbagai penjuru Jawa, bahkan sampai keluar Jawa. Proses Islamisasi kerajaan-kerajaan di Jawa bukanlah sebuah pergantian kekuasaan secara paksa, melainkan sebuah transformasi budaya dan kepercayaan yang berjalan secara alami. Para raja dan bangsawan yang memeluk Islam tetap menghormati adat istiadat dan budaya Jawa yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam di Jawa berkembang dengan pendekatan yang inklusif dan toleran, menghargai keberagaman budaya, dan tidak mengancam identitas lokal. Sebuah model Islamisasi yang patut diteladani di tengah dunia yang semakin diwarnai dengan konflik dan kekerasan atas nama agama. Berkat dedikasi dan perjuangan para Wali Songo,
Islam berhasil menancapkan kukuhnya di tanah Jawa. Ajaran Islam menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru, dari pesisir hingga pedalaman, dari kalangan elit hingga rakyat jelata. Masyarakat Jawa yang terkenal dengan keramahan dan keterbukaannya, menerima Islam dengan tangan terbuka. Masjid-masjid berdiri kokoh di berbagai pelosok, menjadi pusat ibadah, pendidikan dan sosial bagi umat Islam. Suara adzan berkumandang merdu 5 kali sehari, mengingatkan umat akan kebesaran Sang Pencipta. Nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan gotong royong, menyatu dengan budaya lokal, mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Islam tidak hanya mengubah keyakinan dan cara pandang masyarakat Jawa, tetapi juga memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem politik, ekonomi, sosial, hingga seni dan budaya. Sebuah transformasi besar yang melahirkan sebuah peradaban baru, Islam Nusantara. Perjalanan Islam di tanah Jawa adalah sebuah bukti nyata bahwa dakwah yang damai, toleran, dan menghargai budaya lokal jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara-cara kekerasan. Sebuah pelajaran berharga yang tetap relevan hingga kini, di tengah dunia yang semakin dipenuhi dengan konflik dan kekerasan atas nama agama. Islam di tanah Jawa berkembang pesat, bukan hanya sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang berpengaruh di Nusantara. Pesantren-pesantren bermunculan, menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan ulama-ulama besar dan cendekiawan Muslim yang disegani. Dari Jawa, Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Para dai dan pedagang Muslim dari Jawa berperan penting dalam penyebaran Islam ke wilayah-wilayah tersebut. Islam Nusantara yang lahir dari rahim budaya Jawa, tumbuh dengan karakteristiknya yang khas toleran, moderat, dan menghargai kearifan lokal. Islam Nusantara menjadi inspirasi bagi dunia, sebagai model Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Perjalanan panjang Islam di tanah Jawa, dari masa Wali Songo hingga saat ini, mengajarkan kita tentang pentingnya menyebarkan Islam dengan cara-cara yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikianlah perjalanan menelusuri jejak Wali Songo, para bintang penuntun yang menerangi tanah Jawa dengan cahaya Islam. Semoga kisah inspiratif ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, tentang pentingnya toleransi, kerukunan, dan menghargai perbedaan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.